Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Garis bawahi kalimat dipanggil untuk merdeka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata dipanggil ini menjadi kata penting di dalam ayat ini. Saudara yang terkasih, mengapa? Karena rupanya kemerdekaan itu tidak terjadi karena kita yang buat. Kata dipanggil itu menunjukkan ada oknum yang lain. Kata dipanggil itu membuktikan bahwa ada pribadi yang lain yang membuat kemerdekaan itu bisa terjadi. Kemerdekaan tidak terjadi dengan sendirinya. Kemerdekaan itu bukan usaha kita. Kemerdekaan itu bukan karena saudara dan saya. Tapi kemerdekaan itu mutlak karena ada satu pribadi yang lain yang mengerjakan itu dalam hidup kita sekalian. Ada amin? Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali tentunya malam hari ini bisa jumpa dengan saudara semua di persekutuan doa Bethesda di tempat ini. Malam hari ini kita ada di malam di mana besok kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Karena itu saya akan berbicara firman Tuhan yang berkaitan erat dengan soal kemerdekaan. Tetapi tentunya bukan bicara soal kemerdekaan Republik Indonesia, meskipun itu adalah bagian dari hidup kita. Namun saya mau berbicara dalam sudut pandang iman tentang kemerdekaan rohani atau kemerdekaan Kristen. Mari kita buka Alkitab kita dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Saya akan mengajak Bapak Mama Saudara semua kita membaca ayat ini bersama-sama dalam hitungan 3. Galatia 5 ayat 13. Kalau sudah menemukan, boleh katakan amin. Amin. Ya, dalam hitungan 3 kita baca bersama-sama Galatia 5 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya ingin memulai dengan kata merdeka lebih dulu dari kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata merdeka yang kita baca di dalam ayat ini itu tidak bermakna hanya sekali saja, tetapi itu bermakna seterusnya, berkelanjutan, atau saudaraku tidak akan pernah berhenti. Itu kata merdeka yang kita temukan dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 13. Ini memang selaras dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat 1 dari kitab Galatia pasal yang ke-5 ini. Coba kita lihat dulu ayat yang pertama dari kitab Galatia pasal yang ke-5 itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, saya ajak kita untuk melihat ayat itu dan membacanya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga juga. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh
mau lagi dikenakan guk perhambaan. Kita sungguh-sungguh merdeka, dikatakan ayat itu. Nah saudara, kata sungguh-sungguh itu memiliki dua makna. Makna yang pertama itu adalah sama seperti yang tadi kita lihat di ayat 13, yang berarti kemerdekaan yang tidak putus-putusnya, atau kemerdekaan yang terus-menerus, kemerdekaan yang berkelanjutan. Itu adalah kata sungguh-sungguh merdeka, itu yang pertama kali kita bisa lihat maknanya. Lalu yang kedua, kata sungguh-sungguh merdeka ini juga bisa menandakan kepada kita kebebasan mutlak atau kebebasan secara total, kebebasan yang tidak lagi ada sedikit atau satupun yang memperhamba kita. Itu adalah kata sungguh-sungguh merdeka. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya ingin menyatakan pada kesempatan ini bahwa ketika Alkitab berbicara tentang kemerdekaan Kristen, maka kita sedang dibawa kepada suatu pemahaman bahwa kita tidak lagi ada dalam suatu perbudakan, tetapi juga kemerdekaan itu bersifat kontinu, bersifat terus-menerus, bersifat berkelanjutan. Tadi saya duduk di situ, lalu saya teringat dengan satu lagu kebangsaan kita. Lagu itu bilang begini, sekali merdeka tetap merdeka. Ya, sekali merdeka tetap apa? Merdeka. Berarti merdekanya satu kali atau berterus-terus? Terus-menerus. Sekali merdeka tetap merdeka. Itu berarti hari ini merdeka, besok merdeka, lusa merdeka, tiap hari kita merdeka terus. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak akan pernah tidak merdeka, dengan kata lain. Jadi sekali merdeka tetap merdeka terus-menerus. Nah, Kristen juga begitu. Sekali kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita merdeka terus, tidak lagi boleh diperhamba oleh apapun. Ada amin? Karena itu, tema khotbah pada malam hari ini adalah teruslah merdeka. Bilang samping kiri kanan dulu, terus merdeka. Terus merdeka. Bilang sekali lagi, sekali merdeka tetap merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Ya, harus ingat itu ya. Jangan sampai saudara hari ini merdeka, besok tidak merdeka. Ya, atau besok kita karena kibarkan bendera kita merdeka, habis itu kita tidak merdeka lagi. Tidak boleh ya. Kita harus benar-benar merdeka. Nah, saudara yang terkasih, di dalam ayat yang ke-13 dari kitab Galatia 5 ini, kita akan memperhatikan apa saja yang Paulus sampaikan kepada kita agar kita terus merdeka. Agar kita tidak merdeka hanya satu kali, lalu besok kita tidak merdeka lagi. Tapi sekali merdeka, besok merdeka, terus merdeka, tetap merdeka. Nah, saudara yang terkasih, ada 3 hal yang Paulus sampaikan kepada kita. Yang pertama, kita mulai dengan ayat 13 bagian A saja. Di situ dikatakan begini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Garis bawahi kalimat dipanggil untuk merdeka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata dipanggil ini menjadi kata penting di dalam ayat ini. Saudara yang terkasih, mengapa? Karena rupanya kemerdekaan itu tidak terjadi karena kita yang buat. Kata dipanggil itu menunjukkan ada oknum yang lain. Kata dipanggil itu membuktikan bahwa ada pribadi yang lain yang membuat kemerdekaan itu bisa terjadi. Kemerdekaan tidak terjadi dengan sendirinya. Kemerdekaan itu bukan usaha kita. Kemerdekaan itu bukan karena saudara dan saya. Tapi kemerdekaan itu mutlak karena ada satu pribadi yang lain yang mengerjakan itu dalam hidup kita sekalian. Ada amin? Amin. Makanya ada kata dipanggil untuk merdeka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan tadi kita sudah membaca di dalam ayat yang kelima, pasal yang kelima ayat 1, bahwa Kristuslah yang telah memerdekakan kita. Berarti kita dipanggil oleh Kristus. Itu berarti dipanggil untuk Dia kasih yang namanya kemerdekaan. Jadi Kristus yang memanggil saudara dan saya, itu adalah Kristus yang memerdekakan kita sekalian.
bisa bikin merdeka sendiri. Tetapi kalau kita tahu bahwa saya mengalami kemerdekaan ini karena Kristus, karena panggilan Allah, maka pasti kita akan terus hidup di dalam kemerdekaan itu. Perhatikan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Waktu Tuhan panggil kita untuk merdeka, itu semacam dia memberikan kepada kita ini status yang baru. Ya, saudaraku, kenapa status kita harus baru? Karena status kita yang lama itu ada diperbudak. Status kita yang lama itu, saudara, kita tidak merdeka. Status yang lama itu, saudara dan saya ada di dalam perhambaan. Makanya Tuhan panggil kita supaya kita mengalami yang namanya kemerdekaan. Dia memberikan kemerdekaan, itu artinya dia memberikan status baru kepada kita. Lihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dan ayat 10. Kita baca ya sama-sama dalam hitungan 3. 1 Petrus 2 ayat 9 dan ayat 10. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kegelapan itu, saudara, simbol dari dosa. Kegelapan itu simbol dari kejahatan. Rupanya dulu kita, saudaraku, ada di dalam kegelapan, ada di dalam dosa, ada di dalam kenajisan, ada di dalam suatu suasana keterpurukan. Kita dipenjara di sana. Tetapi kemudian ayat itu bilang kita dipanggil keluar kepada terangnya yang ajaib. Terang itu menyatakan kepada kita kebebasan. Terang itu membuktikan kepada kita tidak ada lagi yang memenjarakan. Terang itu membuat suatu transparansi, keterbukaan. Tidak ada lagi, saudaraku, tembok yang menghalangi. Itulah kata terang yang dimaksudkan. Jadi saudara yang terkasih, Tuhan memang panggil kita keluar untuk mengalami kebebasan. Dia mau saudara dan saya memiliki satu status yang baru. Ayat 10. Mari kita lihat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu diterangkan kepada kita. 1, 2, 3. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ingat baik-baik ini kalimat. Kita ini dulu bukan umat Allah, tetapi sekarang kita umat Allah. Kenapa kita bisa umat Allah? Karena Dia panggil kita dan memerdekakan kita. Kalau dulu kita masih ada di dalam kegelapan, maka kita selamanya tidak bisa jadi umat Allah. Kalau kita masih ada di dalam kegelapan, maka kita tidak bisa menerima yang namanya belas kasihan Tuhan. Tapi kita yang tadinya tidak menerima belas kasihan Tuhan, kita yang bukan umat Allah, dipanggil keluar dari kegelapan, dimerdekakan. Dia kasih status baru buat saudara dan saya. Sehingga sekarang kita benar-benar adalah umat Allah. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Bukan karena kita, tetapi karena Allah yang melakukan itu buat saudara dan saya. Ada amin? Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu mau kembali ke dunia lama? Itu bodoh sendiri. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, merdeka, ya, itu ibaratnya orang suka keluar ludah lompor, ya kan? Gelap tuh anggap lompor, dosa, tidak menyenangkan. Saudara yang terkasih, lalu dia kasih kamu status pakaian yang baru. Dia kasih kamu, saudara yang terkasih, terang. Dia kasih kamu mandi barisi, orang Kupang bilang. Lalu tahu-tahu dia kembali main lompor ulang. Nah, itu hanya orang yang sekali lagi bodoh saja yang melakukan itu. Ya. Makanya kita tiap hari kalau mau supaya tetap merdeka, ingat status baru kita, yaitu panggilan Tuhan yang memerdekakan kita. Lumpur ada di mana-mana anak-anak Tuhan. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, di mana-mana ada kegelapan, di mana-mana ada kenajisan. Tetapi kita tiap hari harus ingat, saya sudah dipanggil keluar dari kegelapan. Saya tidak boleh kembali ke lumpur dosa.
Saya tidak boleh kembali terjerumus ke dalam kegelapan. Saya tidak boleh kembali kepada hidup saya yang lama. Saya harus ada pada posisi panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Ya, maka saudara di mana saja aman. Saudara tetap jadi orang merdeka, tidak bisa diperbudak oleh apapun. Tidak bisa dihasut, tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa, karena saudara ingat, saudara panggilan Tuhan. Saya sudah dipanggil keluar dari kegelapan itu. Ya, saya sudah dipanggil keluar dari kenajisan itu. Status saya sekarang status baru adalah anak-anak yang diberi kasih karunia oleh Tuhan, yang sekarang hidup di dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, panggilan Tuhan yang adalah yang membuat kita memiliki status baru itu sekali lagi hanya karena belas kasihan atau anugerah Tuhan. Mari kita lihat 2 Timotius pasal 1 ayat 9. 2 Timotius 1 ayat 9. 2 Timotius 1 ayat 9. Mari kita baca ya ayat ini bersama-sama dalam hitungan 3. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan, melainkan yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudara lihat ini kalimat ini menarik sekali. Dia yang panggil kita itu bukan karena perbuatan kita. Anda mesti ingat itu. Bukan karena saya dan saudara ini baik. Bukan karena kita ini suci, lahir dari keturunan pendeta atau rohaniawan. Karena papa mama kita majelis. Bukan karena itu dia panggil kita. Tidak. Itu ayat berkata jelas. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan anak-anak Tuhan berdasarkan kasih karunia-Nya sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba saudara duduk dan renung-renungkannya. Kalau saudara renungkan panggilan Tuhan tentang kasih karunia Allah itu, ya saudara, saya ini kadang-kadang kalau merenungkan itu rasa sedih sekali. Rasa sedih sekali. Kenapa saya rasa sedih? Bukan karena saya rasa sedih karena tidak enak, bukan. Tapi saya rasa sedih karena merasa bahwa aduh Tuhan, kita terlalu luar biasa begitu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kenapa terlalu luar biasa? Coba kita berkaca kepada diri kita. Lalu saudara yang terkasih berkata-kata kepada diri kita sendiri. Rasanya kita tidak pantas, kita tidak layak untuk menjadi orang-orang yang masuk di dalam kategori panggilan Allah. Kita ini tidak ada yang layak. Sudah lahirnya dari suku Alor, ya saudara. Lahirnya lagi bukan di kota, lahir di kampung desa. Ya saudara yang terkasih. Itulah papa mama miskin, ya. Oh saudara yang terkasih. Lalu kemudian Anda pada posisi yang disebut adalah umat kepunyaan Allah, anak-anak Allah, diwariskan harta kerajaan Allah. Coba saudara renungkan status saudara yang lama dengan status saudara yang baru. Kalau bukan kasih karunia Allah, rasanya kita tidak mungkin ada seperti hari ini. Kita mungkin saudara yang terkasih dalam Tuhan sedang terbuang di mana tidak tahu. Kita mungkin saudaraku sedang ada terasing di mana kita tidak tahu. Tetapi Tuhan begitu baik dan luar biasa. Dia tidak memandang para saudara. Dia tidak lihat latar belakang siapa saudara. Dia tidak lihat dari mana engkau ada lahir. Tapi dia hanya tahu dia memberikan kasih karunia-Nya kepada saudara dan saya. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kita tidak boleh lupa. Maka orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah, itu tidak mungkin saudara yang terkasih dia kemudian mengkhianati kemerdekaan yang Tuhan beri. Tidak mungkin. Ya. Orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah, yang menyadari bahwa semua hanya karena kasih karunia, itu tidak mungkin dia berkhianat kepada Tuhan lalu kembali kepada hidup yang tidak merdeka. Dia akan konsisten. Dia akan benar-benar tetap ada di dalam kemerdekaan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini perbedaan ya
ajaran yang kita percayai sebagai orang-orang Kristen dengan ajaran yang ada di luaran sana. Saya mesti sampaikan ini kepada kita semua. Karena ajaran di luaran sana itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mereka berusaha supaya bagaimana layak di hadapan Allah. Ya, karena itu mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka berusaha untuk bagaimana orang kupa bilang cari muka dan Tuhan. Ya saudaraku, supaya bisa dapat belas kasihan Tuhan. Kita tidak. Kita bukan cari muka dan Tuhan. Tuhan yang datang cari kita. Amin. Cuma opa yang bilang amin, tidak apa-apa. Yang lain mungkin rasa layak ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ulang lagi ya. Kita bukan kita yang mencari muka. Saudara-saudara diri bilang, Tuhan saya ijazah S2, jadi tolong terima saya. Saya lulusan terbaik, saya dari keluarga kaya, jadi tolong terima saya. Saya ini tidak bikin dosa, kejahatan, segala macam, jadi Tuhan tolong terima saya. Tidak ada begitu. Kita ini Tuhan yang datang cari kita. Amin. 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 Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kalau kita sudah rasakan kemerdekaan, kita rasanya tidak mau kembali untuk bermain dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya beri contoh. Anda sudah tinggal di istana, tiap hari hidupnya makan enak segala macam. Lalu saudara terkasih dalam Tuhan, maukah Anda tiba-tiba kembali tinggal di dusun terpencil, ya, dengan rumah bebak yang jaraknya seperti jari saya ini, ya. Lalu kemudian tidur hujan masuk di itu rumah, ya, karena dia punya atap lubang semua. Saudara mau? Sudah tinggal di istana, lalu tiba-tiba mau tinggal di istana busuk begitu. Saudara mau? Hanya gila saja. Ya, hanya gila saja. Kalau saudara masih waras, saudara mungkin mau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya hanya orang gila saja yang tidur di pinggir jalan, tidurnya luntang-lantung. Itu hanya orang gila. Orang waras tidak akan mungkin mau. Kenapa? Saudara, saya enak, kopi di suanya enak. Itu kan mustahil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini hidup kekristenan Tuhan begitu. Tuhan ini angka botol dari lumpur dosa, kasih pakaian botong yang bagus. Makanya perumpamaan Lukas 15 itu tuh cocok buat kita semua anak-anak terhilang ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua ini adalah anak-anak terhilang yang kembali ke rumah papa kita, yang kemudian saudara pun dikasih pakaian baru, dikasih sesuatu yang menyenangkan, dikasih pesta, dikasih makanan yang enak lah. Mana mungkin kita mau kembali kepada lumpur dosa? Mana mungkin kita mau kembali ke kandang babi? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau tiap hari orang mengingat ini, saya ulang lagi, dia akan tetap merdeka seterusnya dan sampai selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Amin. Amin. Tidak usah sambung karena kalimatnya beda. Ya, saudara. Ya, kita sekali merdeka, tetap merdeka di dalam Kristus. Saya akan mau kembali lagi ke lumpur dosa. Ngapain? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Karena kita tahu panggilan yang Tuhan berikan kepada kita itu begitu mulia. Panggilan yang Tuhan berikan kepada kita itu begitu luar biasa. Anugerahnya terlalu dahsyat. Ada amin? Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu ingat tiap hari ya. Jadi meskipun besok kita merayakan kemerdekaan, tetapi nanti setelah rayakan kemerdekaan habis, mesti tetap terus ingat, sekali merdeka, beta tetap merdeka. Tidak boleh beta kembali kepada dosa, hidup yang lama, kegelapan, kenajisan, karena status yang baru Tuhan sudah berikan kepada saya. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Galatia 5 ayat 13. Mari kita perhatikan kalimat yang kedua. Setelah dikatakan telah dipanggil untuk merdeka, janganlah, kalimat selanjutnya, kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya garis bawahi mulai dari kata janganlah kamu mempergunakan. Saudara, kalimat itu merupakan kalimat warning atau peringatan. Artinya kita ini harus waspada tiap hari. Meskipun kita ini sudah dipanggil untuk merdeka, kita ini sudah dimerdekakan dan sungguh-sungguh merdeka, tetapi rupanya setan tidak tinggal diam. Ya.
Iblis musuh kita itu tidak pernah tinggal diam. Sama seperti kita punya negara Republik Indonesia ini, meskipun sudah merdeka, tapi kita tidak bisa terhindarkan dari bahaya-bahaya teroris, bahaya-bahaya orang-orang yang ingin memerdekakan ya sebagian daripada pulau-pulau kita, bahaya-bahaya serangan-serangan dari luar yang bisa akan datang menyerang kita. Makanya saudara terkasih, kita mempunyai pertahanan dan keamanan. Ada TNI, ada Polri yang siap sedia 24 jam siaga menjaga perbatasan, menjaga di udara, menjaga di perairan, saudara, menjaga di daratan, semuanya dikawal. Kenapa? Karena memang tiap hari kita tidak akan pernah lolos daripada yang namanya, saudaraku, serangan atau bahaya yang datang kepada kita. Nah, kekristenan pun demikian. Kita diberikan warning, saudaraku. Kita diberikan peringatan untuk waspada. Karena meskipun kita sudah ada dalam kemerdekaan, iblis tidak tinggal diam. Anak-anak Tuhan, saya beberapa hari yang lalu menghadiri satu ibadah pemakaman. Lalu seorang anak Tuhan bisik sama saya begini, Pak Pendeta, saya sering dengar anak-anak Tuhan itu berdoa salah. Saya bilang, apa lagi? Dia bilang begini, mereka sering kali berdoa bilang begini, kita hancurkan iblis. Iblis tidak bisa hancur, Pak Pendeta. Saya duduk dan merenung, betul juga lo omongnya. Lalu saya bantah dia, saya bilang begini, bukan iblisnya yang dihancurkan, tapi kuasanya yang dihancurkan. Karena iblisnya tidak akan memang bisa hancur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, iblisnya hanya cuma bisa lari. Makanya dia bilang begini, Pak, tapi lebih tepat itu kita berdoa, usir iblis. Karena iblis tidak bisa dihancurkan, dia hanya bisa lari. Ya. Dia kita usir dan dia lari. Sebentar dia lari, kemudian sebentar lagi dia datang. Oh, itu memang betul itu. Saudara, Anda biar saya injak. Lu mau injak sekali, setan tetap ada. Ya, setan itu terus ada. Kecuali nanti waktu Tuhan datang kembali yang kedua kali, seturut dengan kitab Wahyu pasal 20, baru nanti saudaraku dia akan dipenjarakan. Itu baru dia tidak bisa bergerak lagi. Tapi selagi belum dipenjarakan oleh Tuhan, selagi Tuhan belum datang, maka setan berkeliaran di mana-mana. Termasuk malam hari ini kita lagi ibadat, setan ada dekat-dekat kita. Coba lihat samping kiri kan. Bukan dia ya. Haleluya. Saya saudara terkasih dalam. Ya. Setan itu ada di mana-mana. Karena itu, saya bilang ini, saudara terkasih, kalau kita tidak waspada, Anda meskipun ada di tempat kebaktian, Anda bisa kerasukan setan. Oh iya. Sekarang saya tanya, yang pimpin perjamuan waktu murid-murid saudaraku pasca, malam pasca terakhir, siapa yang pimpin? Tuhan Yesus. Ini CCA kalah semua. Ya. Siapa yang pimpin perjamuan waktu malam terakhir pasca, ya mau Yesus sebelum disalibkan? Siapa yang pimpin? Yesus sendiri yang pimpin perjamuan. Tapi waktu Yesus pimpin perjamuan, saya tanya lagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, setan ada tidak? Ada. Buktinya sampai kerasukan? Yudas kerasukan setan. Pas yang pimpin perjamuan siapa? Apa cuma setan bilang, Yesus saya bisa hitung lulai. Terkasih, itu Yesus yang pimpin, setan ada. Waktu Yesus khotbah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, melayani, itu kan Yesus yang khotbah terus, saudara yang terkasih. Setan ada tidak? Ya ada. Buktinya Yudas itu setan. Saudara, Yohanes 6 ayat 70-71, waktu Tuhan Yesus khotbah, semua orang dengar firman, ya saudaraku, ada yang menolak, ada yang menerima. Yudas diam-diam, padahal dia juga ada tolak berat. Ya saudara, dia juga dengar firman. Dia tidak lari, dia ada di situ, saudaraku. Tapi dia setan memang. Amin. Amin. Tanya dulu
saya pikirkan jangan sampai. Ya, ini nggak baik-baik. Ya. Kalau Anda tidak waspada, potong pulang dari sini separuh kerasukan setan. Anda Tuhan. Saudara jangan pikir setan tidak ada. Sekali merdeka tetap merdeka itu kecuali lu waspada tiap hari. Saya tunjukkan ini ayat dulu. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Nah, ini perhatikan ya. 1 Petrus 5 ayat 8. Ini ayat terkenal ini. Kita semua hafal itu ayat. Kita baca ya. 1 Petrus 5 ayat 8. Oke, sudah temukan? Kita baca dalam hitungan 3. 1 Petrus 5 ayat 8. 1, 2, 3. Jaga-jagalah sebab musuh iblis mengaum dapat ditelan. Berjaga-jaga, sadar lawan iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau tiba-tiba kita lagi ibadat begini, singa muncul di situ. Siapa yang tidak lari angkat tangan? Foto semua kabur. Ya, saudara, termasuk beta yang khotbah juga kabur. Tahun lalu kami liburan ke Surabaya. Saudara yang terkasih, saya bawa anak-anak pergi ke kebun binatang. Sampai di kebun binatang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ajak anak-anak untuk lihat ya, anak saya nomor 3 yang terakhir itu, saudaraku. Dia bilang begini, Bapak, pas sampai di singa, dia bilang, Bapak itu mau pegang dia. Mari kalau pegang. Dia pikir kucing di rumah makanya. Ya, saudara, dia bilang lucu. Ya, saya bilang gajah aman nak. Ya, saudara yang terkasih, sampai lagi orang hutan juga mimpi masih aman, masih bisa kasih makan. Itu aman, mah ini jangan. Sorong diri. Ya, singa ini. Dia bilang, beto mau pegang, Bang, beto apa sedikit, saya bisa, kita lama sedikit, saya bisa. Makanya saudaraku yang terkasih, di kebun binatang itu, ya, itu mereka tempatkan singa itu dan harimau itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sungai pemisah. Ya. Jadi kita lihatnya itu sudah jaraknya jauh, lalu ada sungai lagi baru dong di sana. Kenapa? Karena memang bahaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya tidak bisa ditaruh dekat dengan manusia. Wih, berat kalau itu. Saya nonton di YouTube beberapa kali, ada orang yang di luar negeri sana pakai mobil tapi singa beruang naik di atas mobil. Terus nggak mata dingin, dia kasih pica kaca, lu selesai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah ini, ingatlah baik-baik. Nah iblis itu sama ke singa. Dan dia tiap hari berjalan keliling. Ini bukan potong anjing piaraan di rumah. Sehingga lu elus-elus dia. Ya. Tapi ada banyak Kristen yang suka main-main. Dan setan dia main-main. Makanya jangan heran setan bisa gigit dia. Telan dia. Karena memang main-main dengan setan. Kita tidak boleh. Kita tiap hari harus waspada. Setan itu lawan kita. Alkitab bilang jelas. Setan itu seperti singa. Saya suka main gila, ya, saudara. Anda jangan buat itu lagu cicak-cicak di dinding itu sama seperti setan. Ya. Ada orang tidak ada bilang itu singa-singa itu diam-diam merayap lalu ditangkap, enggak. Ya saudara, itu hanya cicak-cicak di dinding yang diam-diam merayap. Ya. Singa enggak ada. Begitu ya, siap. Ya saudara. Suara kalau diangkat naik itu berarti barang habis gitu. Nah setan itu begitu anak-anak Tuhan. Makanya banyak orang Kristen sekali lagi tidak bisa mempertahankan kemerdekaan itu karena mereka tidak waspada tiap hari. Mereka beri kesempatan, saudaraku. Menarik kata yang selanjutnya yang kita perhatikan, kesempatan. Nah kata kesempatan ini itu dipakai kata aprome dalam bahasa Yunani. Kata aprome itu
itu berarti saudaraku memberikan diri kita menjadi pangkalan. Tahu pangkalan? Ada pangkalan ojek, berarti di situ ada apa? Motor-motor ojek. Nah, makanya disebut pangkalan ojek, ya saudara. Atau dalam bahasa yang lain, saudaraku, disebut dengan basis. Basis, saudara yang terkasih dalam Tuhan, atau sarang. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita ini tidak boleh dijadikan sarang atau basis atau pangkalan. Tidak boleh. Kita kasih kesempatan pangkalan bagi setan. Kita kasih sarang bagi setan, basis bagi setan. Wah, hidup kita habis. Anak-anak Tuhan, sudah tahu-tahu itu bahaya sekali kalau kamu kasih kesempatan, kasih basis buat dia, kasih ruang, kasih tempat, kasih pangkalan buat dia. Tidak boleh, anak-anak Tuhan. Ya. Itulah sebabnya kita seringkali tidak bisa hidup dalam kemerdekaan sejati. Anak-anak Tuhan, saya kemarin nonton kerusuhan yang terjadi di Pati. Bupati baru keluar kepala lagi. Masih mau yang mana? Langsung angka bangku. Untuk lu masuk kembali di dalam tank itu. Kalau sudah bawa ke polisi sedang fight, muka dong hancur semua, itu apa? Darah semua. Lihat kalau musuh serangan, dia tidak kecuali lu hanya tak kurung dalam perlawanan. Kalau sudah siap habis, dia langsung membabi buta, dia semua tahu. Anak-anak, saya kasihan sekali lihat polisi di bulan-bulanan itu. Ya, udah ngeri. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup kekristenan itu setan itu tiap hari model kayak begitu. Begitu betul soalnya sadar dia kas habis betul. Makanya hidup ini sekali lagi tiap hari harus waspada. Jangan kasih tubuh kita, jangan kasih saudara hidup kita, jangan kasih saudara untuk setan ambil alih. Tidak boleh, anak-anak Tuhan. Itu yang membuat kita akan tetap merdeka. Coba kita lihat ayat ini. Roma pasal yang ke-6. Ayat 13 sampai ayat 14. Kitab Roma 6 ayat 13 dan ayat 14. Kita baca ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, 1 Roma 6 ayat 13 dan 14. 1 2 3. Dan janganlah kamu belum dapat semua. Oke, tunggulah. Roma 6 ayat 13 14. Mari kita baca ya sama-sama ayat ini, penting. Roma 6 13 14. Sudah temukan, katakan amin. Oke, 1 2 3. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jangan menyerahkan anggota-anggota tubuh. Itu dia. Jadi tidak boleh kita serahkan sebagai senjata, sarang, basis dari kelaliman, pangkalan. Tidak boleh. Serahkan hidupmu kepada Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, anggota tubuh kita ini banyak. Ya, saya mulailah yang kelihatan saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kaki kita ini anggota tubuh. Saudara yang terkasih, orang kalau merdeka dia harus tahu kaki saya ini pakai untuk apa. Mesti tahu. Jalan di mana? Ya saudara, jangan lupung kaki, jalan picuri tetangga pu ayam. Nah itu saudara terkasih dalam Tuhan, ini namanya kau yang serahkan memang. Saudara yang terkasih, kaki kita ini jalan kemana? Saudara yang terkasih, ya. Ada orang tanya saya, pendeta, besok ini kami pilih mana? Upacara bendera kau gereja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tanya balik dia,
aturan itu mengikat atau tidak. Ya, kalau memang harus sekali, ya sudahlah, di upacara sudah. Habis upacara cari jam ibadat yang tidak bertepatan dengan jam upacara. Itu saya kasih itu. Tapi kalau memang tidak ada keharusan, saudara terkasih dalam Tuhan, maka saya rasa kamu pilihlah beribadah. Kalau tidak ada keharusan, tapi memang kalau harus, jangan lawan. Saudara terkasih dalam Tuhan, cari waktu yang sekali lagi tidak bertabrakan. Kan sekarang ibadatnya ada pertama, kedua, ketiga, keempat, ada yang kelima malah. Ya saudara, tinggal cari waktu saja. Kecuali memang lu rencana memang ini pas. Ya, saudara. Ya, ada yang memang pemalas gereja. Ya, pas 17 Agustus letter ini pas. Ini tergantung kita mau pakai kita kaki di mana. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita pakai kita pun anggota tubuh, misalnya lagi kaki ini jalan, nggak salah ya pasti salah. Ya, pasti dipakai setan. Anak-anak Tuhan, selain kita pun kaki, kita pun tangan, itu juga begitu. Kita pun mulut, kita pun mata. Kemarin hari Kamis saya khotbah di Manulai, saya bicara soal jaga hati, ya Amsal pasal 4 ayat 23, saudara sampai di 27. Jaga hati itu karena mana? Oh, dia bukan hanya hati saja yang lu jaga. Jaga hati itu saudaraku ada di situ, mulut mesti dijaga, ya. Lalu kemudian kaki mesti dijaga, terus mata mesti dijaga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini kan panca indera kita, ini anggota tubuh kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kalau kita mau merdeka, itu waspada itu bukan hanya sekedar waspada biasa, mesti seluruhnya kita kendalikan. Seluruh hidup kita, anggota tubuh kita, kita harus serahkan kepada Allah untuk dipakai menjadi senjata kebenaran. Kaki saya jalan, tangan saya kerja buat Tuhan. Saudara, pikiran saya berpikir tentang hal-hal yang menyenangkan, mata saya melihat tertuju kepada Tuhan. Itu kalau kita tahu bahwa hidup kita ada dalam kemerdekaan, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, mustahil saudara bisa kembali kepada hidup yang lama. Tapi kalau memang tiap hari sufoi, memang tidak bisa. Anak-anak Tuhan, ya. Hari Rabu kemarin saya buat video tanggapan kepada Patris Allegro, salah satu videonya, karena dia memang bicara soal gereja Protestan. Saya tidak mau ngomong kalau dia tidak ngomong Protestan, tapi dia ngomong soal Protestan, maka saya punya tanggung jawab untuk memberi tanggapan. Saya waktu unggah itu video di YouTube, waduh, orang memaki saya ini, ya, yang puji 2 atau 3, yang lain tuh maki semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu saya bilang begini, saya balas beberapa, saya bilang begini, kamu omong kebenaran tapi kamu mulut kamu tidak jaga, itu karena mana? Ya, kamu di satu sisi kamu bilang ini yang benar, kami konsisten dengan kebenaran, karena dari sono ajar turun sampai tidak berubah kayak kamu Protestan yang sebentar ini ajar ini ajar itu. Tapi kamu mulut ini, itu sama saja. Pertobatan itu, saudara yang terkasih, yang konsisten dalam kebenaran itu dilihat dari pertobatanmu, bukan dari lu hafal ayat banyak. Anak-anak Tuhan, kalau lu pun tubuh masih lu serahkan buat setan, ya sama aja, berarti kau alat setan bukan alat Tuhan. Amin. Amen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah ini kita mesti ingat ini. Jadi kadang-kadang kita ini gampang sekali tidak waspada. Setan itu bisa kerja kapan saja. Orang kalau hidup dalam Tuhan dia mesti tahu. Maka biar terpancing model apapun, dia mesti sabar. Dia mesti tahu anggota tubuh saya pakai buat apa. Saya mesti taruh hidup saya bagi kemuliaan Tuhan. Bahkan Patris Allegro menulis di Facebook dengan mencuplik saya punya wajah ketika saya berdiri di mimbar. Lalu dia bilang begini, pendeta Ebenezer mengalami ketakutan karena takut jemaatnya hilang. Oh. Ya saudara terkasih dalam Tuhan,
Karena itu dia berkhotbah untuk menyampaikan supaya jemaatnya tidak lari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu bukan jemaat saya, itu jemaat Tuhan. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi-pagi sekali anak-anak persekutuan di mana ya, WA saya lalu kirim itu foto. Saya bilang itu sudah terbiasa ya, model-model begitu ya. Jadi saya mau sampaikan buat kita semari, tantangan di mana-mana ada, tapi kita mesti jaga kesucian hidup kita. Perkataan kita tidak boleh salah ya saudara, dalam arti kita terjebak. Mulut kita tahu kita serahkan sama Tuhan. Hidup kita, hati kita, pikiran kita, semua kita serahkan sama Tuhan Allah. Kita tidak mau pakai untuk senjata-senjata kelaliman ya. Kita mau pakai jadi senjata kebenaran, menyatakan kebenaran. Jadi bukan hanya sekedar saudaraku pemahaman di otak kita, tapi memang action, realita, nyata, fakta dalam hidup kita. Kita melakukan kebenaran. Itu kita tidak boleh lupa itu, anak-anak Tuhan. Jadi apa artinya Anda pergi gereja? Apa artinya Anda sekali lagi melayani Tuhan tapi hidup kalau tidak diserahkan sama Tuhan ya? Tubuh masih, kaki masih cari moke, tangan masih bakalai ya, mulut masih pakai bamaki. Aduh, itu lebay, lu tak usah pergi gereja sah ya. Karena nanti lu cuma neraka sama dengan yang pikir, yang tidak pergi gereja lu. Bertobatlah. Maksudnya kita mesti tahu, saya sudah dimerdekakan. Setan tidak boleh lagi menguasai saya. Kesempatan tidak ada bagi setan. Anggota hidup tubuh saya sudah serahkan bagi Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Ada amin. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Karena itu saya pastikan ya saudara terkasih, pelayan-pelayan Tuhan di Protestan secara khusus ya, saya mau pastikan semua orang Kristen yang menyatakan diri hidup dalam kebenaran harus melakukan itu kebenaran. Hidup sungguh-sungguh bertobat. Soalnya boleh setengah-setengah. Itu yang akan membedakan. Itu yang akan membuat saudara dan saya memiliki ciri khusus orang-orang yang merdeka. Jadi merdeka itu bukan hanya agamawi, tapi merdeka itu benar-benar karena Kristus memerdekakan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya teringat dengan satu ayat sebelum kita pindah yang terakhir, Yohanes pasal 8. Mari kita lihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita lihat ini ayat ya. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-34 mulai. Ya. 34, 35, 36. Nanti kita lompat lagi 37. Nah, mari kita baca 37. 34 lebih dulu. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar apa? Merdeka. Jadi kalau saudara tidak merdeka, berarti saudara terus hidup berbuat dosa. Ayat 37. Mari kita lihat 37. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ayat 38. 1, 2, 3. Apa yang kulihat Bapa, apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. 39. 1, 2, 3. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh saudara terkasih dalam Tuhan. Tetapi 40 menarik. 1, 2, 3. 40. 1, 2, 3. Tetapi yang kamu kerjakan ialah sampai sini. Abraham ada tiap hari cari orang kau mau bunuh. Itu kan bertentangan. Lu sebut bilang lu anak Abraham ya. Kami tidak diperhamba oleh apapun. Mereka bilang, saudara, Yesus bilang, tapi kamu buat dosa terus. Katanya kamu merdeka. Kamu bukan anak dari si hamba Hagar itu, tapi kamu anak dari
1. 1, 2, 3. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri? Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Wih, mereka marah sama Tuhan Yesus. Kami ini bukan anak dari hasil persinahan. Maksudnya dengan Hagar itu. Ya, kami punya Allah, Yehova, Yahweh, Adonai, Elohim. Itu kalau bahasa Ibrani. Tapi kok heran ya, kamu hidupnya kok bertentangan dengan bapak kamu yang Abraham itu, yang menyembah kepada Allah Yahweh itu, Adonai Elohim itu. Itu sama seperti kita orang Kristen. Kamu Kristen kok bukan? Kristen. Kok kamu mabok laru? Nah, itu gitu. Kamu Kristen? Ya Kristen. Kok kamu masih selingkuh? Nah, itu begitu. Ya sudah. Yang lebih parah lagi bukan hanya Kristen. Kamu apa? Pendeta. Pendeta Pak, saya pendeta Pak. Ya sudah. Pendeta kok masih isap rokok? Parah. Sekarang terkasih dalam tuh. Sama. Kamu majelis. Ya kamu tidak tahu saya sudah 5 periode. Tapi kemarin betul lihat Bapak ada di biasa. Hai, majelis begini. Itu sama kayak ini ayat. Itu orang-orang tuh cocok baca ini ayat. Ya, ini cocok baca ini ayat. Anak-anak Tuhan. Saya mau beri pesan ini kepada kita semua. Minta maaf, saya ngomong beberapa waktu yang lalu saya khotbah di Maulafa sini. Lalu ada orang cerita sama saya, bilang satu kali ada KKR di Maulafa, lalu hamba Tuhan itu berkhotbah dan berkata dari kitab Galatia, ya, jangan bodoh. Jadi kalau majelis jangan bodoh, kalau pendeta jangan bodoh. Lalu ketika selesai orang bilang jangan undang dia lah ya. Dia tadi omong ketemu bodoh semua. Kalau kau tersinggung berarti kau bodoh, buta. Ya, kalau kau tidak bodoh, kau tak usah tersinggung. Yang tersinggung itu memang dia bodoh. Ya, sudah terkasih dalam. Ya. Makanya sudah terkasih. Sekarang saya tanya, kalau lu sama mabok laru, lu tersinggung kosan? Apa tersinggung? Bisa mabok. Tapi yang tersinggung itu pasti mabok laru. Kalau kau tidak isap rokok, kau usah tersinggung. Tapi kau isap rokok, makanya kau tersinggung. Anak-anak Tuhan. Itu. Ini sama kayak ini. Waktu Yesus omong dong, tersungging habis. Bukan tersinggung, tersungging. Ya. Yesus bilang, kau tidak terima firman. Kau sebut kau Bapak Abraham. Oh. Kau beda. Kau mau bunuh saya kan, kau ini, kau yang mau bunuh saya. Kau bilang kau Abraham. Ada di mana? Lu langsung balakan, lu lihat, lu tunggu, lu udah, akhirnya. Saya ini banyak kali ditolak juga di mana-mana, saudara terkasih. Jadi kalau orang tolak beta tanya kan, kadang justru bertanya, kenapa dia tolak itu karena apa? Betanya, kenapa? Saudara, dia bilang Bapak, karena Bapak kalau khotbah suka singgung-singgung, nah. Itu berarti dia itu, kasih tahu dia. Setan, beta ruang. Terkasih dalam tuh. Terus mau bertolak, mau masuk neraka punya lah. Kebenaran kenapa lu tolak? Kecuali lu bilang, lu datang lalu bilang, jangan undang pendeta Eben lagi. Kenapa? Dia datang habis itu dia rauh potong kupun jemaat semua kau dibikin gereja. Itu jangan. Ya toh, saudara terkasih dalam tuh. Jangan undang dia lagi, dia datang dia bukan khotbah firman. Dia omong dia pun TTB nenek moyang kiri kanan. Tahu usah undang. Amin.
itu setan ambil kesempatan. Anda tidak sadar, tapi setan ramas. Saudara terkasih, saya nggak tahu aja yang jadi Kristen agama mana nanti neraka terima bersih. Terima bersih. Anak-anak Tuhan. Jadi jangan kita mesti jadi Kristen yang betul-betul ya kita suka. Saya sekali lagi senang kalau orang tegur saya karena sesuatu yang salah, itu beta paling senang. Karena itu orang tanda dia sayang beta. Bikin salah ke orang son kasih tahu itu justru bahaya. Saudara terkasih. Tapi kalau orang kasih tahu itu betul bikin salah ke orang kasih tahu, kenapa betul son suka? Contoh, saudara terkasih, Anda jalan, tiba-tiba Anda sudah ke jurang, kaki satu, terima kasih. Saudara terkasih dalam Tuhan, kaki satu masuk, lalu satu datang tiba-tiba dari belakang, dia sepak Anda terlempar. Saudara terkasih, begitu Anda terlempar, Anda tempias di sebelah, Anda bangun, saudara terkasih, Anda bikin apa? Marah itu orang yang tendang? Kalau lu marah, lu bodoh. Ya, tapi terima kasih kakak, untung kakak tendang beta. Kalau soalnya tadi bisa mati. Iya. Meskipun dia tendang tuh sakit. Tapi waktu mesti terima kasih. Kalau saya mau tusuk jurang. Untung dia pun tendangan itu. Makanya kalau saudara terima jeb-jeb gitu, saudara harus bersyukur karena tuh jeb tuh baik. Ya, jadi ingat itu, setan tidak mentinggal dia. Jadi kita mesti waspada, hati-hati supaya kita jangan sampai termakan ya ditelan bulat-bulat oleh setan. Tapi kita mesti sekali merdeka tetap merdeka. Ada amin? Bilang sama-sama dengan saya tidak beri kesempatan bagi iblis. Saya tidak beri kesempatan bagi iblis. Yang terakhir, yang ketiga, ayat 13 Galatia pasal 5. Jadi satu, ingat baik-baik, ingat panggilan Tuhan. Dua, waspada tiap hari, jangan beri kesempatan kepada setan. Yang ketiga, mari kita lihat ayat 13 itu. Kalimat yang terakhir, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara yang terkasih, bagaimanakah kita bisa hidup terus dalam kemerdekaan? Yang terakhir, kalau kita terus mau melayani dengan kasih. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang melayani, maka itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah melayani Tuhan, lalu yang kedua melayani sesama kita. Melayani Tuhan harus dengan kasih, melayani sesama juga harus dengan kasih. Saudara yang terkasih, mari kita lihat dulu Matius 22 ayat 37 tentang bagaimana kita melayani Tuhan harus dengan kasih. Ya. Matius 22 ayat 37 bersama-sama dalam hitungan 3. Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Oke, dalam hitungan 3 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kata segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi itu bermakna, saudaraku, menyerahkan atau melayani, memberikan seutuhnya kepada Tuhan. Itulah kasih kepada Allah. Jadi kalau kita melayani Tuhan, sekali lagi mesti dengan kasih. Kalau kita melayani dengan kasih, pasti kita menyerahkan seluruhnya. Kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda dan saya ini kita terus melayani Tuhan sekali karena kita tahu kita mesti memberi hidup kita penuh sungguh kepada Tuhan. Kita memberi segala-galanya kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Melayani Tuhan dengan kasih itu membuat saudara dan saya akan tetap ada di dalam kemerdekaan. Karena seperti tadi lagu yang saudara nyanyikan, semakin saudara dan saya ini memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka kita ini semakin terhubung dengan Tuhan. Kalau kita terkoneks dengan Tuhan, kita ini saudaraku semakin erat dengan Tuhan, maka bukan hanya kita sendiri yang menjaga, berwaspada dengan diri kita,
tetapi Allah pun sedang mengawal hidup kita, menyertai hidup kita. Dia tinggal di dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita dimampukan untuk terus hidup di dalam kemerdekaan. Sebab di luar Kristus kita tidak mungkin bisa merdeka dan sungguh-sungguh merdeka. Makanya kita tidak pernah bisa jauh dari Tuhan. Kita melayani Tuhan artinya memberikan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan. Ya. Hari ini di Maulava ini ada beberapa persekutuan doa hari Sabtu. Ya. Yerusalem, Raja Damai, terus di sini Bethesda. Atau ada lain lagi. Saya tidak tahu persis, tapi 3 ini saya tahu hari Sabtu. Ya. Saudara terkasih. Ya, saudara bisa lihat. Satu hari saja saudara bisa punya 3 persekutuan doa. Ya, hanya di lingkungan ini Maulava. Belum di hari-hari yang lain. Hari Kamis ada Elohim 2. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan hari-hari yang lain ada banyak persekutuan di sini. Kenapa Tuhan izinkan pelayanan-pelayanan ini dibuka? Tuhan izinkan itu supaya kita semakin hari itu semakin dekat dengan Tuhan. Tidak ada ruang lagi bagi setan. Kalau tidak ada ruang bagi setan, maka kita pasti hidup di dalam kemerdekaan. Sebagian saudara yang hadir ini malam sudah hadir sore di sana. Ya toh? Saudara yang terkasih sudah melayani di sana, sudah dengar firman di sana, tapi saudara hadir lagi di sini. Semakin ruang untuk setan itu semakin celahnya kecil, sempit, karena memang kita terus beri hidup kita kepada Tuhan. Tapi coba kalau orang jarang-jarang baru memberi hidupnya kepada Tuhan, aduh, lebih banyak waktu yang dia pakai untuk dunia, itu kesempatan bagi setan tambah besar. Anak-anak Tuhan. Ya. Makanya kita dipadatkan waktu-waktu kita, beri hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tiap hari, tiap saat, pikir tentang itu. Anak-anak Tuhan. Sebab itu akan membuat saudara hidup dalam kemerdekaan. Tanpa itu tidak ada kemerdekaan sejati. Saudara, selain melayani Tuhan, melayani sesama kita. Mari kita lihat Galatia tadi pasal yang ke-5, ayat yang ke-14. Perhatikan ayat 14 khusus. Galatia pasal 5, ayat yang ke-14. Ya, Paulus berkata, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu kalimat itu menandakan bahwa kita mengasihi, melayani, bukan melayani diri kita, tapi juga melayani orang lain yang ada di sekitaran kita. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, layani dikatakan ayat 13 bagian terakhir tadi, seorang akan yang lain. Ya, jadi kita melakukan itu. Saudara bisa bandingkan juga dengan Injil Yohanes. Yesus berkata kepada Petrus, dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Kapan itu? Waktu kalimat, apakah engkau mengasihi aku? Jadi kasih dengan melayani sesama itu sangat identik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu jangan pernah lupa, setiap kali kita mau supaya kemerdekaan itu tetap ada dalam hidup kita, layanilah, saudara. Sebab waktu kita melayani orang, kita sebenarnya sedang membawa orang itu keluar dari kegelapan, sedang membawa orang itu untuk mendengar panggilan Tuhan, sedang membawa orang itu untuk, saudaraku, melihat terang Kristus yang ajaib. Dan itu artinya sekali lagi, kita bukan hanya merdeka sendiri, tetapi orang lain juga dimerdekakan. Kita bukan hanya selamat sendiri, tetapi orang lain juga diselamatkan. Dan itulah visi yang Tuhan taruh bagi kita sekalian. Jadi kalau saudara mau tetap merdeka, jangan pernah lupa melayani Tuhan, tetapi juga melayani sesama. Itu adalah hal yang ketiga, yang terakhir yang kita mau lakukan agar kita boleh tetap merdeka sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Kiranya Tuhan berkati kita semua dengan ini firman, sehingga hari lepas hari, sekali merdeka tetap merdeka. Teruskan kemerdekaan itu, saudaraku. Jangan berhenti hanya di 17 Agustus. Jangan berhenti hanya satu kali, tetapi tiap hari, tiap saat kita terus merdeka
sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Ada amin? Amin. Sama-sama kita berkata, pemain musik siap, kita menyanyikan satu pujian. Kita katakan dulu, sekali merdeka tetap merdeka. 1, 2, 3. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bilang samping kiri kanan, teruskan kemerdekaan itu. Teruskan kemerdekaan itu. Oke, ada 3 hal penting yang kita pelajari pada kesempatan ini. Sama-sama katakan, ingat panggilan Tuhan. 1, 2, 3. Ingat panggilan Tuhan. Bilang samping kiri kanan, kita semua pernah ada di lumpur, Kita berhasil. tapi sekarang kita sudah keluar. Bilang samping kiri kanan, ingat dulu kamu ada dalam kegelapan, Ingat dulu dalam kegelapan. tapi kita semua sekarang ada dalam terang. Sekarang ada dalam terang. Bilang samping kiri kanan, ingat dulu kamu hamba, tetapi sekarang kamu sudah merdeka. Amin. Ingat itu tiap hari ya, tidak boleh kembali kepada hidup yang lalu. Yang kedua, sama-sama dengan saya katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. 1, 2, 3. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Bilang samping kiri kanan, waspada. Waspada. Bilang samping kiri kanan, setan di mana-mana. Setan di mana. Bilang samping kiri kanan, termasuk di ibadah ada setan. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, pulang kamu jangan kerasukan setan. Ya. Kalau kamu kerasukan setan itu tanda kamu tidak merdeka, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, sama-sama katakan melayani Tuhan. 1, 2, 3. Melayani Tuhan. Dan sesama. 1, 2, 3. Dan sesama. Bilang samping kiri kanan, lakukan itu tiap hari. Pasti kamu merdeka. Tuhan berkati kita. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami